semuanya. Kakak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga sukacita ya. Oke, sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalian pasti sudah mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya kan? Nah, mari kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita karena kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita bernyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 demikian dikatakan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, kita merayakan apa ya? Iya, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan khotbah minggu yang hari Kamis kemarin itu menceritakan bagaimana Tuhan naik ke surga. Lalu Tuhan mengutus para murid-muridnya untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kalau itu menjadi firman-Nya, kita mau lanjut dulu. Bagaimanakah keadaan para murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga? Seperti apakah? Mereka itu menjadi orang yang taat. Ya, ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, "Pergilah ke Yerusalem dan aku akan mengutusmu. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dan ke seluruh dunia." Mereka taat, makanya tadi di ayat 1, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Padahal kampung halaman mereka itu adalah di Galilea. Andai kata Yesus sudah naik, pasti tentunya kalau kita mengantarkan seseorang ke bandara, kita pulangnya ke rumah kita ya. Kalau kita mengantarkan seseorang ke terminal mau pulang kampung, kita kan kembali ke rumah kita. Tapi para murid-murid itu tidak. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan apa yang dijanjikan Yesus, bahwa kuasa akan datang terhadapmu, Roh Allah akan ada di dalammu. Dan di dalam penantian itu mereka menunjukkan ketaatannya. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka taat dengan perintah Tuhan, lalu mereka menantikan Roh itu datang tercurah dalam diri mereka, supaya mereka disanggupkan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kita adik-adik, yang pertama sekali yang mau diminta Tuhan dalam firman ini adalah kita meskipun masih kecil harus ada ketaatan dalam diri kita. Sama seperti
para murid itu. Ada ketaatan. Para murid Tuhan itu taat dengan perintah Tuhan. Kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Jika Tuhan di dalam titahnya mengatakan jangan berbohong, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, maka kita harus melakukan demikian. Hormati orang tuamu, kita harus melakukan demikian. Ingatlah kuduskan hari Sabat, maka kita harus semakin rajin beribadah. Maka orang yang taat kepada Tuhan pasti menerima kuasa kasih Allah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu kuasanya apa sih? Roh Kudus itu bisa membuat kita semakin pintar. Roh Kudus itu sudah semakin akan membuat kita kuat meskipun banyak orang yang bisa mencelakai kita, tapi Roh Kudus itu melindungi kita. Roh Kudus itu membuat kita cerdas, bijaksana, dan Roh Kudus itu terlebih membuat kita beriman. Dan iman itu, ketaatan itu harus terlihat di dalam kehidupan kita. Apa bukti nyata dari sebuah ketaatan di dalam diri murid-murid Yesus dalam teks ini? Dikatakan di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Berdoa. Ya adik-adik, orang Kristen, nafas kehidupan orang Kristen adalah berdoa. Apa arti berdoa? Berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ada adik-adik sekolah minggu yang gak tahu berdoa ya. Semua harus tahu berdoa. Karena memang berdoa itu berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu dengan doa itu Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Karena kuasa doa orang benar pasti berkuasa dalam kehidupannya. Berkuasa menyembuhkan, berkuasa memberi kecerdasan, berkuasa membantu kita. Selama doa itu harus dihidupi. Jangan minta kepintaran, Tuhan berikan aku kepintaran. Setelah amin, kau main game terus. Gak mungkin kan pintar. Karena doa itu harus dihidupi. Tuhan berikan aku kesehatan. Tapi kalau mamanya ngasih makan, lari sana, lari sini, gak mau makan, milih-milih makan, maunya makan chicken aja, gak mau makan ikan, gak bisa. Maka doamu tidak akan terlaksana. Jadi doa itu, ketekunan itu harus hidup di dalam diri kita, harus nyata di dalam perbuatan kita, harus selaras, harus sejalan dengan perbuatan kita. Nah, ketika kita menantikan Tuhan, itu pun kita harus menantikan dalam ketekunan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, percayalah doa itu akan memberikan jawaban. Ini punya satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang ibu dengan bayinya yang masih berumur 8 bulan. Suaminya gak ada lagi. Dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya karena dia bekerja sambil membawa anaknya. Rupanya persediaan uangnya sudah tidak ada lagi. Persediaan makanannya di rumahnya juga tidak ada lagi. Lalu si ibu itu berdoa dan menuliskan doanya di dalam surat. Lalu dia percaya, Tuhan, kau akan menjawab aku. Dengan menggendong bayinya, dia pergi ke sebuah toko sembako, tempat makanan dijual. Lalu dia temukan si pemilik toko itu yang sedang berjualan. Dengan wajah bengisnya dia lihat, ini pasti ibu-ibu ini gak ada uangnya nih, mau minta-minta kali ini. Dia bilang begitu dalam hati kecilnya. Lalu si ibu itu datang. Dia bilang, ibu, katanya, kebetulan seorang perempuan, ibu, saya mau minta beras, boleh enggak, katanya. Kamu bayar pakai apa? Kata si pemilik toko. Aku hanya akan bayar dengan doa, katanya. Bayar dengan doa? Oh gitu, oke, boleh. Tapi gini, aku minta kau tuliskan di kertasmu doamu. Baru letakkan di timbanganku ini. Dia kasih timbangan. Lalu pilih makanan apapun yang ada di sini yang seberat dari kertas doamu itu, katanya. Kan kita tahu ya adik-adiknya, kertas itu ringan kan? Ringan dong. Kalau misalnya kan timbangan ya, kalau di timbangannya itu di sebelah sini kertas, kalau di sini di sini alat ukurnya, di sini bahan yang mau kita beli. Kalau dia timbangannya turun ke bawah, itu artinya maka apa yang kita isi itu udah memenuhi sesuai dengan timbangannya. Nah, kalau di sininya kertas, apakah timbangannya akan turun? Kayaknya tidak ya. Kalau isinya kertas,
Maka dia bilang, ambil doamu itu. Rupa-rupanya adik-adik, diambillah doanya yang dia tulis. Kebetulan aku sudah menuliskan doaku kemarin katanya. Diletakkannya lah di timbangan itu. Terus diambilnya lah makanan yang dia pikir mungkin akan menurunkan supaya bisa seimbang dengan kertas itu. Diambilnya makanan, kertasnya nggak turun. Kok bisa, kata si tukang toko. Dia ambil lagi beras, masih nggak turun lagi. Seharusnya kalau misalnya beras itu dibuat di sini, kertasnya tadi seperti ini, tentu akan naik. Tapi berasnya tetap di atas. Lalu dia ambil gula, berasnya masih tetap kertasnya masih di bawah, berasnya masih tetap di atas. Kemudian diambilnya lagi susu, diambilnya lagi indomie, telur, dan makanan yang lain yang bisa menjadi sembakonya. Tetap timbangannya tidak mau bergeser, tetap lebih berat kertas daripada semua bahan makanan yang tadi yang sudah dia buat di timbangan itu. Dia heran, wah hebat sekali doanya si Bini. Ya sudahlah ya Bu ya, udah banyak kali, gak cukup nanti kamu bawa. Iya kayaknya ini udah cukup buat kami 1 bulan, dibilang si ibu itu. Lalu si ibu itu ambil makanan dan susu-susu yang sudah dia ambil, kemudian dia bawa pergi. Wah ajaib sekali. Rupa-rupanya adik-adik, dilihat sama si pemilik toko, timbangannya itu sudah rusak. Itu umur yang dia ada di antara timbangan itu gak bekerja lagi, tentu saja gak bergeser. Mau seberapa banyak pun dibikin sini, tetap akan yang sebelah sini berat karena ininya sudah mati, pengukurannya itu sudah mati, sudah rusak. Lalu si ibu itu buka kertas si doanya si ibu yang punya anak tadi. Si pemilik toko membuka kertasnya, lalu dia lihat doanya. Doa si ibu itu bilang begini, ya Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berkatilah orang yang mau bersedia menolong kami. Di dalam doanya demikian. Luar biasa kuasa doa adik-adik. Luar biasa. Ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sehati katanya, bersama-sama dengan sehati, maka Tuhan menjawab. Sama seperti firman tadi, sama seperti ilustrasi tadi. Tuhan menjawab doanya. Lalu si pemilik toko tadi pun merasa bahwa Tuhan bekerja melalui timbangannya yang rusak. Semenjak daripada itu, dia selalu mau berbelas kasih terhadap orang lain. Dan si ibu yang tadi yang sudah cukup bahan pokoknya 1 bulan itu, dia berusaha mencari pekerjaan lain untuk bekerja. Lalu doanya yang lain pun terkabulkan dengan pekerjaannya yang baru. Adik-adik, demikian juga. Kita ketika menantikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita harus terus taat kepadanya, taat kepada firman-Nya, taat kepada orang tua kita yang diutus Tuhan menjadi orang yang mengajar kita, mendidik kita. Taat kepada peraturan sekolah, peraturan yang ditempatkan. Apalagi di konteks kita saat ini, di mana kita berhadapan dengan pandemi. Taati aturan protokol kesehatan, supaya kita semua selamat. Kita pasti ditolong Tuhan. Doa kita pasti dijawab. Tapi yang paling penting adalah doa itu harus seturut dengan kehendak Allah. Dan doa itu harus dihidupi. Jika kamu minta kepintaran, belajarlah, hidupilah doamu. Jika kamu minta kesehatan, hidupilah bagaimana hidup orang yang sehat. Makan makanan sehat, bersedia diatur oleh orang tua kita, maka doamu akan terjawabkan. Tapi kalau kita bermalas-malas, kita tidak berusaha, maka Tuhan tidak akan memperhitungkan doa kita. Jadi firman hari ini di minggu ini, bagaimana kita menantikan Tuhan, dan di dalam menantikan itu kita taat kepada perintah Allah, lalu tekun di dalam doa kita dari hati yang terdalam, dan terlebih menghidupi doa kita dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita di dalam doa dan ketekunan kita, terlebih di dalam menjalani doa-doa kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa doa adalah nafas kehidupan kami, dan doa cara kami berbicara dengan Engkau Tuhan, menyampaikan harapan kami, dan Engkau pasti akan menjawab ketika kami menghidupi doa kami. Maka ajarlah adik-adik sekolah minggu kami semua Tuhan, dan para orang tua,
untuk melakukan dan menghidupi firman-Mu, supaya pada akhirnya Tuhan kami Engkau sanggupkan untuk mendampingi, untuk bersama-sama dengan Engkau terus bertumbuh di dalam doa dan ketaatan kami kepada firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu setia melayani adik-adik sekolah minggu dengan segala kelemahan dan kelebihan mereka. Berkati mereka Tuhan, dan selalu Tuhan yang menjagai mereka, menghantarkan mereka kepada sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua, Tuhan yang melindungi, dan biarlah mereka menjadi perwakilan-Mu di hadapan anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap menjadi orang tua yang menyampaikan, menyatakan ajaran yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di atas segalanya banyak dosa perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, kami layak tetap taat kepada-Mu, dan kami layak berdoa memohon kepada-Mu, dan layak menerima jawaban doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan kembali ibadah kita. Kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 415 yang judulnya Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Masih tetap semangat? Kakak yakin dan percaya kalian pasti masih tetap semangat dan juga sukacita. Kita mau mendengarkan kembali firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Roy. Jangan lupa Alkitab dan alat tulisnya tetap dipersiapkan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Roy, mari kita mempersiapkan kembali hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Halo adik semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan di kelas 56. Untuk kelas 6 nanti akan mengikuti Zoom PA. Untuk kelas 5 kita beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga bisa mengerti melalui hati dan pikiran kita.
kita bersatu dalam doa. Pujian syukur Bapa di surga untuk berkat-Mu hari ini karena Kau masih melindungi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami di kelas 5-6. Tuhan yang ngajari kami untuk dapat mengerti dan memaknai firman-Mu, Tuhan, yang untuk hati kami dan juga membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Baiklah adik-adik, kita buka firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Perjanjian baru, Kisah Para Rasul. Rasul-rasul menanti-nanti. Kita baca bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Baiklah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, abang mau nanya, apa yang adik-adik lakukan ketika sedang menunggu? Entah itu menunggu dijemput, atau menunggu temannya, atau menunggu saudara. Apa yang dilakukan? Mungkin ada yang sedang bermain HP, atau merasa bosan, atau ingin cepat-cepat berlalu kejadian tersebut. Ya, mungkin saat itu kita sedang merasa bosan menunggu sesuatu atau menunggu seseorang yang ingin kita datangi. Bosan itu perasaan hal yang biasa. Bosan itu perasaan yang kita ingin tidak rasakan atau tidak kita ingin lakukan. Tapi hal tersebut sangatlah wajar. Tapi apa yang terjadi ketika hal bosan tersebut atau hal menunggu tersebut datang kepada para rasul, murid-murid Yesus? Ya. Mereka menunggu untuk menantikan kedatangan turunnya Roh Kudus. Setelah beberapa hari yang lalu kita menantikan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan seorang penghibur, seorang penolong yang akan menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Dia akan mengirimkan kita seorang Roh Kudus. Dia akan membimbing kita. Itu nanti akan kita rayakan di hari yang ke-50 atau disebut dengan Pentakosta. Tuhan Yesus berkatakan pada para muridnya untuk selalu, kita baca di ayat 14, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Nah, ini yang mereka, para murid itu lakukan, bertekun, kemudian mereka sehati, dan juga mereka berdoa. 3 kata ini yang Tuhan Yesus minta pada muridnya, untuk mereka tidak merasa bosan dalam menunggu turunnya Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Bertekun itu apa? Kita bersungguh-sungguh. Ketika kita menjadi anak yang tekun, anak yang rajin dalam belajar, kita pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Kita akan disayangi orang tua kita akan disayangi teman-teman kita. Tapi ketika kita tidak tekun, kita akan mendapatkan nilai yang jelek. Kita akan menjadi anak yang malas. Kita akan menjadi anak yang suka malas-malasan melakukan sesuatu. Nah, kemudian kita harus hati di sini apa? Kita rajin membaca Alkitab. Meskipun saat ini kita sedang menunggu COVID ini kapan berlalu, yang sudah setahun lebih kita mungkin sudah berasa bosan belajar online atau les online, tidak bisa kemana-mana, harus pakai masker, ataukan prokes. Nah, kita harus tetap selalu sehati, selalu memuji nama Tuhan. Meskipun tidak kita ke gereja, tapi kakak dan abang guru sekolah minggu pasti membagikan ibadahnya tiap hari Minggu lewat grup orang tua. Atau mungkin ada ayat satu yang sudah dibagikan, bisa kita baca sama-sama, bisa dari lakukan apa yang satu itu sudah dikatakan tiap harinya. Nah, kemudian setelah itu kita berdoa. Berdoa ini apa? Nafas orang Kristen. Mungkin kita berdoa hanya pagi hari, siang hari, malam hari, atau bahkan kita berdoa saat malam atau saat makan, ketika makanannya enak, atau ketika kita sedang sakit kita berdoa. Tapi ketika kita sedang kita lupa berdoa dan memuji nama Tuhan. Jangan seperti itu. Kita harus sama seperti dengan para murid ini, harus bertekun sehati dan juga berdoa. Kita harus menjadi murid yang taat, yang menantikan turunnya Roh Kudus tersebut yang akan menghibur kita, menolong kita, dan
dia ada di hati kita. Meskipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, dia ada di hati kita dan dia selalu menjaga kita jika kita berseru padanya melalui doa kita, kesetiaan kita, kesehatian kita, dan ketekunan kita. Jadi jikalau adik-adik mulai taat, pasti kita akan mendapatkan hasilnya, hasil yang bagus, hasil yang baik. Tapi ketika kita sedang tidak taat, kita pasti akan menerima juga hasilnya. Sama seperti seorang tokoh yang Yunus. Mungkin adik sudah tahu tokoh Yunus ini, tokoh Alkitab. Ketika ketika Tuhan sudah bilang untuk pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke suatu tempat. Dia akhirnya membangkang dan dia akhirnya ditelan oleh seekor ikan hingga akhirnya dia terdaftar. Nah, sama seperti itulah ketika kita sedang taat, mungkin kita akan mendapatkan ganjarannya. Ketika kita sedang menjadi orang tua, kita akan menjadi anak yang bebal, susah dibilangin. Yang seperti itu, kita harus menjadi orang yang tekun, sehati dan juga berdoa, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari mulai hari ini. Dan juga jika adik sudah bagus pokoknya, teruskanlah hingga nanti ke depannya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Untuk itu adik-adik, kita akan nantikan turunnya Roh Kudus di hari ke-50 atau Pentakosta. Kita akan merayakannya nanti juga, dan biarlah firman Tuhan hari ini kita bisa ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi anak yang tekun, sehati, dan juga yang berdoa. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengarkan. Hari ini kami belajar untuk menjadi murid yang bertekun, setia, dan juga berdoa dalam menantikan turunnya Roh Kudus yang akan membimbing kami, menghibur kami dalam segala hal. Meskipun kau telah naik ke surga, Tuhan selalu ada di hati kami dan jagai kami. Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami berbuat, sengaja pun tak sengaja. Tuhan juga berkati bangsa dan negara ini untuk segera COVID berlalu dan hingga kami dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Tuhan juga berkati kami jika kami akan menghadapi ujian atau sudah akan menerima hasilnya. Tuhan yang memberikan hasil terbaik hingga kami dapat melakukan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berdoa, syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, karena aktivitas ini mengenai tentang ketaatan, ketekunan. Oke, untuk itu abang minta nanti adik-adik tuliskan 5 contoh saja ketaatan apa yang sudah adik-adik lakukan selama ini dan apa yang adik-adik dapatkan. Misal adik-adik itu taat untuk yang gampang misalnya yang melakukan menjaga membersihkan rumah. Itu juga beberapa ketika kita dibilang untuk bersihkan rumah atau minta tolong orang tua, kita akan mendapatkan apa hasilnya? Misal rumahnya menjadi bersih, tidak ada debu, atau nanti kita bisa dipuji orang tua, kita bisa menjadi anak yang baik. Itu aja. Atau misalnya kita tekun untuk belajar ketika kita susah menghafal pelajaran IPS atau kita susah dalam berhitung matematika, kita bisa belajar tekun hingga kita dapat ulangan yang bagus juga. Nah, hasilnya apa yang dapat ketika kita belajar tekun? Dapatkan hasil yang bagus sesuai yang kita inginkan. Tidak mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan diri sendiri juga Tuhan. Mengandalkan orang lain boleh, bukan mencontek, tapi dengan cara belajar bersama atau bertanya ketika kita tidak tahu akar dalam pelajaran tersebut. Nah itu aja. Abang minta 5 aja, tulis di kertas lembar, nanti bisa difoto, dikirim ke grup orang tua. Abang tunggu sampai jam 3 sore, jangan lupa tulis nama dan kelas, jangan sampai nanti udah dikumpulkan aktivitasnya tapi abang nggak tahu ini namanya siapa, mungkin ada namanya sama tapi marganya beda, nanti bisa keliru. Jadi jangan lupa tulis nama dan marga atau borunya, nanti upload ke grup orang tua. Dan adik-adik selamat menjadi murid yang tekun, sehati, dan juga yang berdoa sama seperti murid Yesus sudah menantikan turunnya Roh Kudus. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta dan juga Bang Roy. Semoga apa yang sudah kalian dengarkan hari ini boleh kalian mengerti dan kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, Dek. Marilah kita belajar untuk
dan taat melakukan firman Tuhan, serta tekun dan taat dalam berdoa. Oke, kalian pasti bisa. Semangat! Nah, adik-adik, sebelum menutup ibadah kita hari ini, kakak mau mengingatkan buat adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, bisa minta tolong ke orang tua atau ke saudara untuk transfer ke nomor rekening gereja. Nomor rekeningnya ada di bawah sini ya. Atau kalian bisa minta tolong ke orang tua atau saudara yang datang beribadah ke gereja. Kemudian kalian titipkan persembahan kalian ke orang tua atau keluarga kalian. Oke, bisa ada ya. Bagi kalian yang mau mengumpulkan catatan saat teduh, bisa langsung difoto dan dikirim ke WA Katina. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh Bang Roy ya, Dek. Oke, kita mau mengakhiri ibadah sholat minggu kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh.